Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan. Setelah sepanjang hari kita bekerja, beraktivitas, bahkan bergumul dengan banyak hal, malam ini kita mau menenangkan hati dalam waktu kurang lebih 5 menit saja di hadapan Tuhan, untuk merenungkan firman-Nya. Kita belajar dari kitab Hagai bagaimana Tuhan menegur umat Israel yang sibuk dengan urusan pribadinya, tetapi melupakan rumah Tuhan. Sebelum lebih jauh, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, malam ini kami datang dengan hati yang rindu mendengar suara-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu agar kami belajar menata prioritas hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Renungan malam hari ini terambil dari kitab Hagai pasal 1 ayat 7-8. Yang berbunyi demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kitab Hagai ditulis ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan. Mereka sibuk membangun rumah, mengurus ladang, dan mengatur kehidupan masing-masing. Tetapi rumah Tuhan dibiarkan terbengkalai. Melalui Hagai, Tuhan menegur mereka dan mengingatkan bahwa hidup mereka akan hampa jika pusatnya bukan Tuhan. Malam ini kita diajak merenungkan 3 hal penting. Pertama, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan memulai dengan menegur, perhatikanlah keadaanmu. Artinya, umat diminta untuk bercermin, melihat kembali bagaimana hidup mereka berjalan. Mereka bekerja keras, tetapi hasilnya sedikit. Mereka menanam banyak, tetapi menuai sedikit. Itu karena mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Malam ini, mari kita juga menilai diri. Apakah kita terlalu sibuk mengejar kepentingan pribadi sampai lupa membangun hubungan dengan Tuhan? Kadang kita merasa lelah, bekerja keras, tetapi tidak menemukan kepuasan. Itu tanda bahwa kita perlu menata ulang prioritas hidup kita. Kedua, membangun rumah Tuhan. Tuhan memerintahkan mereka untuk naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Membangun rumah Tuhan bukan hanya soal gedung, tetapi juga membangun kehidupan rohani, ibadah, dan pelayanan. Jika kita mengabaikan hal ini, iman kita akan kering. Malam ini, kita diingatkan bahwa rumah Tuhan harus selalu menjadi bagian utama dalam hidup kita. Apakah kita masih setia beribadah? Apakah kita ikut terlibat melayani ataukah kita hanya sibuk dengan urusan dunia? Ketika kita menomorsatukan Tuhan, maka Ia juga akan memberkati pekerjaan dan kehidupan kita. Ketiga, kemuliaan Tuhan menjadi tujuan hidup. Tuhan berjanji bahwa jika rumah-Nya dibangun, Aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Artinya, hidup yang menomorsatukan Tuhan akan memancarkan kemuliaan-Nya. Kita tidak diciptakan untuk mencari kepuasan diri, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Malam ini kita diingatkan kembali bahwa tujuan akhir hidup bukanlah kekayaan, jabatan, atau kesuksesan dunia, melainkan kemuliaan Tuhan. Ketika kita menaruh Dia di tempat pertama, maka hadirat-Nya akan nyata dan hidup kita akan dipenuhi damai sejahtera. Jadi, renungan malam ini dari kitab Hagai menegaskan 3 hal penting. Kita harus berani mengoreksi hidup kita, membangun kembali prioritas rohani, dan menjadikan kemuliaan Tuhan sebagai tujuan hidup. Jika kita belajar menomorsatukan Tuhan, maka Ia akan berkenan dan memberkati seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, malam ini Engkau telah mengingatkan kami untuk menaruh Engkau di atas segala sesuatu. Ampunilah kami jika seringkali sibuk dengan urusan kami sendiri dan melupakan Engkau. Ajari kami agar selalu menjadikan Engkau sebagai prioritas utama. Berkati kami sepanjang malam ini, berikan istirahat yang tenang, dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Demikian renungan untuk kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.